Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan, Ketua Takmir, dan seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Namira beserta seluruh keluarga, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini setelah beberapa waktu kita istirahat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini adalah pertemuan yang terakhir tafsir surat Yusuf. Setelah kurang lebih surat Yusuf ini kita kaji ayat demi ayat selama kurang lebih 3 tahun, dipotong pandemi. Mulai dari ayat pertama, dan hari ini kita akan memungkasi surat Yusuf ini dengan mengkaji ayat 108 sampai akhir, yaitu 111. Setelah surat ini selesai, wallahu a'lam bishawab, nanti kita akan masih bertemu lanjutannya apa tidak, atau kalau terus bertemu itu surat apa yang akan kita kaji. Kita tunggu informasi selanjutnya. Gitu kan? Baik, para jamaah sekalian, kita lihat ayat yang sudah nampak di sebelah kiri saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak orang menuju Allah. Aku berdakwah menuju Allah ala basiratin, atas kejelasan. Ana wa manittaba'ani, baik aku maupun orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
Wa ma arsalna min qablika, dan aku tidak mengutus sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan, kecuali laki-laki. Artinya seluruh rasul itu semuanya laki-laki. Nuhi ilaihim min ahlil qura, aku beri wahyu mereka itu dari penduduk negeri. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu memperhatikan, kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, bagaimana akhir yang didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Waladarul akhirati khairun, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Hatta idastai asar rusul, sehingga ketika para rasul itu sudah putus asa, sudah merasa lemah, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka semua orang telah mendustakannya. Ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami. Fanujjiya man nasya, maka diselamatkanlah orang yang dikehendaki oleh Allah. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan azabku tidak akan bisa ditunda dari orang-orang yang berbuat jahat. Dan ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sungguh telah ada pada kisah-kisah kehidupan mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Maka na haditsay yuftara, kisah tentang para nabi itu bukan cerita yang dibikin-bikin. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi cerita itu merupakan pembenar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, untuk mendetilkan segala sesuatu, wahudan, untuk menjadi petunjuk, warahmatan, untuk menjadi rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah akhir dari surat Yusuf yang selama beberapa tahun kita kaji di tempat ini. Jamaah sekalian, di ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu perbuatan mulia. Para dai, para kiai, para ustadz itu adalah orang-orang mulia di muka bumi ini. Kenapa dikatakan dakwah itu adalah perbuatan mulia? Karena Allah mengatakan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Di antara seluruh manusia ini, artinya semua orang bicara, semua orang
berpidato, semua orang bercakap-cakap, dari semua pembicaraan orang, pembicaraan yang paling bagus adalah pembicaraan dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka menasihati, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan berbicara tentang apa saja, tapi pembicaraan paling baik itu adalah pembicaraan yang muatannya, isinya adalah nasihat. Silahkan bicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang seni budaya, tentang apa saja silahkan. Tapi menurut Allah, dari sekian banyak orang bicara yang pembicaraannya disebut ahsanu qaulan adalah pembicaraan tentang ajak-ajak orang berbuat baik. Di situ nilai kemuliaannya orang-orang yang berdakwah. Silahkan. Mau berdakwah melalui ceramah, berdakwah melalui tulisan, berdakwah melalui media sosial, silahkan. Karena itu adalah perbuatan mulia. Jalan hidup para nabi dan rasul. Orang yang berdakwah itu orang yang mengikuti jalan yang pernah dilalui oleh nabi. Jalan yang pernah dilewati oleh para rasul. Jadi adik-adik mahasiswa yang hadir di sini, ketika antum semuanya berdakwah, antum sedang mengikuti jejak rasul. Identitas kebaikan umat Islam umat ini masih dianggap dikatakan baik kalau ada di antara mereka yang berdakwah. Kalau tidak ada lagi orang yang berdakwah, maka tidak menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Satu kampung masih dianggap kampung itu baik kalau di dalam kampung itu masih ada orang yang tutur-tutur. Itu berarti kampung yang baik. Satu desa masih dianggap desa itu baik kalau di dalam desa itu masih ada ustadznya, masih ada kiainya, masih ada ulama yang mau bicara. Kalau ada yang salah mengingatkan, kalau ada kebenaran ajak-ajak, kampung itu dijamin menjadi kampung yang baik. Tapi kalau di satu kampung, satu RT, satu RW, satu desa misalnya, tidak ada orang yang bicara tentang kebaikan, tidak ada orang yang mau nuturi kalau ada anggota warganya yang salah, tidak lama lagi kampung itu akan menjadi rusak. Jadi umat ini masih dianggap baik kalau ada orang yang di situ melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya jangan pernah berhenti menyuarakan tentang kebaikan, jangan pernah berhenti menasihati orang yang berbuat salah. Itulah dakwah. Sebab tertolaknya azab Allah, penyelamat umat dari kehancuran. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui lisannya nabi-nabi. Itu bukan karena apa-apa, karena la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Tidak pernah ada orang di antara mereka yang nahi mungkar. Tidak pernah. Bahkan di dalam hadis ketika menjelaskan ayat itu, Nabi mengatakan Bani Israel itu
Dulunya ada, katakanlah, ustadznya. Ketika ada orang mabuk-mabukan minuman keras, hari pertama mengingatkan. Ojo mabuk terus rek, iki barang haram iki. Hari pertama. Dah. Hari kedua diem. Kemarin masih sempat menasihati. Hari kedua ketemu lagi, diem sudah. Wingi dikandani gak kenek gak ya wis. Kewajibanku kan mek nuturi. Wingi wis tak tuturi, gak gelem ya wis. Tapi dia duduk di situ ngancani. Tapi dia ndak ikut mabuk. Dia hanya basa-basi menjaga pertemanan, duduk di situ. Hari ketiga, aku wis nuturi, gak kena. Wingi wis tak nengi, gak mempan. Tak icipi mari. Itu awal rusaknya Bani Israel. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Tidak ada orang yang mau tutur-tutur. Tidak ada orang yang mau menegur kalau ada orang lain berbuat salah. Berdakwah juga harta yang paling berharga. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Nabi pernah menasihati Ali, kalau kamu menasihati orang, lalu karena nasihatmu orang ini kemudian menjadi baik, itu sudah lebih baik bagi kamu daripada kamu punya dunia seisinya. Harta terbaik adalah berdakwah sampai pada menyadarkan orang. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita ngomong tidak terfikir siapa yang akan mendengar. Tetapi begitu ada yang nonton di YouTube, ada yang nonton di cuplikan video di IG atau di Facebook, ternyata orang nontonnya itu serius. Dan ketika dia nonton video itu serius, akhirnya hatinya tergerak untuk menjadi lebih baik. Siapa yang mendapatkan pahala? Yang ngomong tidak sengaja tadi. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai orang yang berdakwah di masyarakat itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi saya mengajak tugas untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ini bukan hanya tugasnya para kiai saja. Bukan hanya tugasnya para ustadz saja, tetapi tugas seluruh masyarakat. Ketika kita melihat ada yang melakukan kesalahan, kita punya kewajiban mengingatkan. Dan Nabi sudah menjelaskan rambu-rambunya. Yang punya kekuasaan, cegah orang itu dengan kekuasaannya. Yang tidak punya kekuasaan, cegah kemungkaran itu dengan lesannya, dengan menasihati. Yang tidak pernah pidato, tidak pernah bisa ngomong di depan umum, cegah dengan hatinya. Jangan ditoleransi, didoakan supaya kemungkarannya itu berhenti. Tapi wadzalika adzaful iman. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di masyarakat kita mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dengan cara yang baik juga. Karena tujuan yang baik harus dilakukan, dicapai dengan cara yang baik. Begitu. Berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan,
tidak dibatasi oleh tempat, waktu, atau usia seseorang. Tidak ada mantan ustadz, mantan kiai, tidak ada. Dulu pernah saya berdakwah, sekarang prei, tidak ada. Dakwah itu mengajak orang berbuat baik itu, kalau di ayatnya tadi para mahasiswa itu hadihi sabili ad'u. Ad'u itu fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu adalah kata kerja yang dilakukan sekarang, seterusnya, dan yang akan datang. Sehingga dakwah itu sekarang saya berdakwah, sampai kapanpun saya berdakwah. Karena ad'u itu fi'il mudhari'. Para nabi, para rasul, apakah pernah istirahat sebelum mati? Tidak. Istirahatnya nabi, istirahatnya rasul berdakwah ya setelah mati. Tidak ada nabi wis tuwa terus nganggur, tidak ada. Semua kerja di dunia ada pensiunnya kecuali dakwah, tidak ada pensiunnya. Nabi Sulaiman menjadi raja berdakwah. Kapan Nabi Sulaiman berhenti berdakwah? Ketika mati. Bahkan matinya Nabi Sulaiman itu sambil berdiri. Ketika masih melihat Sulaiman berdiri, orang masih menjadi baik. Masih seakan-akan Sulaiman masih hidup. Nabi Ibrahim kapan berhenti berdakwah? Ketika mati. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 3 kata uswatun hasanah. 3 saja. 1 di dalam surat Al-Ahzab, yaitu yang dimaksud uswatun hasanah itu Nabi Muhammad. 2 uswatun hasanah ada di dalam surat Al-Mumtahanah juz 28. Itu dua-duanya yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Jadi yang disebut oleh Allah uswatun hasanah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim. Apa nabi yang lain bukan uswatun hasanah? Tetap iya, tapi beda. Al-Quran misalnya menyebutkan Nabi Ibrahim itu kayak cilik sampai mati, semua ada ceritanya lengkap. Makanya jadi uswah. Nabi Ibrahim kecil, ada ceritanya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Melihat bintang, iki be Tuhan. Begitu hilang, onda. Melihat bulan, iki be Tuhan. Begitu bulan hilang, enggak. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz dzalin. Ibrahim kecil itu sudah punya prinsip. Begitu lihat matahari gede, ternyata sore malam hilang. Lalu dia membuat kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim itu sejak anak sudah punya prinsip. Meskipun keluarga dan lingkungannya tidak mendidik dia dengan baik. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ibrahim kecil hidup di dalam lingkungan bapaknya sendiri musyrik. Hidup di sebuah masyarakat yang seluruh orang kampungnya menyembah berhala. Tapi meskipun begitu, dia punya prinsip. Saya tidak akan ikut-ikut lingkungan. Remaja. Anak kecil yang sudah punya prinsip, remaja Ibrahim ini tumbuh menjadi remaja yang fisiknya kuat, otaknya cerdas. Tidak semua remaja punya dua-duanya. Fisiknya kuat, otaknya cerdas. Itu Ibrahim. Ono saiki sing awake gede gak tapi cerdas. Gede awake tok. Jangan lihat sebelahnya.
Dari mana kita tahu bahwa Ibrahim itu fisiknya kuat? Dari Al-Quran. Ketika menasihati ayahnya supaya tidak membuat patung, tidak digubris. Ketika melarang kaumnya, tidak berani. Yang dia lakukan adalah seorang diri malam-malam berhala segitu banyaknya itu dihancurkan semuanya. Orang anak muda ini kuat. Berani, kuat. Cerdasnya di mana? Tidak semua dihabisi, tapi kampak yang ada talinya dikalungkan di berhala yang paling gede. Faja'alahum judzadan. Semua dihancurkan illa kabiral lahum, kecuali yang gede disisakan. Ini dijadikan oleh Ibrahim sebagai pancingan mau mengajak debat. Kalau tidak punya strategi, tidak pinter. Ketika Nabi Ibrahim diinterogasi, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Loh, yang melakukan yang gede itu loh kalungan perkul itu. Ini pancingan. Begitu dipancing mereka mengatakan, Ibrahim kamu tidak tahu, patung-patung itu kan bisu. Nah, kena mereka. Lah kalau sudah tahu bisu, lapo disembah. Nah, di situ kecerdasannya. Kecil punya prinsip, remaja kuat fisik dan cerdas otaknya. Ketika sudah dewasa, Ibrahim ini menjadi orang yang besar. Kenapa disebut dengan orang besar? Orang besar itu orang yang melakukan hal-hal besar. Orang kecil itu orang yang melakukan hal-hal kecil. Nah, yang dilakukan oleh Ibrahim besar itu hal-hal besar. Melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah. Setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, hari itu dipakai untuk menyembah Allah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Orang besar itu menciptakan sesuatu yang jangka panjang. Itu orang besar. Orang kecil gak menciptakan apa-apa, ngomongnya tok sing akeh. Tidak akan pernah besar. Nabi Ibrahim pertama kali datang ke Mekah, tidak ada siapa-siapa, hanya menempatkan Hajar. Ismail pun belum lahir, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Tapi apa doa Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati seluruh orang di muka bumi ini nanti datang ke sini. Tidak masuk akal waktu itu. Wong tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, kok minta orang lain datang ke situ. Tapi sekali lagi, orang besar itu menciptakan hal-hal yang besar. Nah, kita kalau ingin menjadi besar, ingin dikenang orang, kita bisa menciptakan apa? Pikiran-pikiran besar. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi besar, dilatih dengan berpikir, merancang sesuatu. Jangan sampai orang tua nanyai anaknya, hafalkan 5 nama-nama ikan. Ini kan hal-hal yang enggak perlu, yang begini ini terus ditanyakan orang. Iku badanane arek SD kan wis cukup itu. Kalau ingin menjadi besar, ciptakan hal yang besar. Dan itu bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim. Karena itulah Allah sebut Nabi Ibrahim itu qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu.
Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah gerakan yang dilakukan dengan niat yang benar, metode yang terencana, sarana yang sesuai, dan sasaran yang terukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama adik-adik mahasiswa remaja, apakah antum membayangkan bahwa kita berdakwah itu ceramah terus seperti ini? Belum tentu. Begitu ada pandemi, kan sudah tidak ada acara seperti ini. Apakah internet itu dibayangkan akan terus ada di muka bumi? Bisa jadi suatu ketika sudah tidak ada internet lagi. Bisa jadi suatu saat tidak ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, itu yang namanya dakwah melalui pengajian, itu paling bebas setahu saya di dunia, setahu saya. Di mana ada pengajian seperti kita-kita ini? Yang paling dekat di Malaysia. Apa ada acara seperti ini di Malaysia? Tidak ada. Apalagi di Saudi Arabia, belas tambah gak ono yang begini-begini ini. Ya di Masjid Haram, Masjidil Nabawi khusus untuk. Tapi apakah yang seperti ini akan terus ada? Belum tentu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itu anak-anak muda itu membekali diri dengan metode dakwah. Selain ceramah pidato, kan sekarang ada metode dakwah melalui media sosial. Membekali diri. Karena belum tentu 20 tahun yang akan datang, sekali lagi pengajian seperti ini masih ada. Bisa jadi pengajian itu melalui HP seperti kemarin by Zoom itu. Bisa jadi. Sebagaimana orang dulu beli lombok mesti ke pasar, sekarang beli lombok tidak harus ke pasar. Cukup ngeklik HP, lombok datang sendiri. Kan begitu. Semua bisa berubah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, apalagi hal-hal yang sifatnya teknis. Nah itu, karena itu berdakwah tetap harus ada, amar ma'ruf tetap harus jalan, persoalan caranya seperti apa, sarananya pakai sarana apa, itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi yang ada. Yang penting dakwah itu harus tetap ada. Kisah para nabi dan rasul terdahulu yang ada di dalam Al-Quran adalah ibaratnya sebagai tasliyah. Tasliyah itu selingan yang membuat jiwa menjadi tenang. Buat Nabi Muhammad SAW ketika dakwahnya menghadapi tantangan berat, serta menjadi referensi bagi solusi alternatif atas berbagai problematika yang dihadapi oleh umat Muhammad SAW. Nabi pernah sedih 2 kali dalam setahun. Yaitu ketika 2 orang yang paling beliau cintai, paling banyak memberikan dukungan atas perjuangannya, itu meninggal dunia. Abu Thalib dan Khadijah. Sampai peristiwa itu karena jaraknya berdekatan dan ada dalam kurun 1 tahun, ahli sejarah menyebut tahun itu menjadi tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Artinya dalam waktu setahun penuh itu Nabi sedih. Apa hiburan yang diberikan Allah kepada Nabi? Yaitu Isra Mi'raj. Diajak oleh Allah untuk rihlah ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ke-7. Jadi para nabi itu butuh hiburan. Tapi hiburannya para nabi itu
kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Satu ketika masih di Mekah, dakwah Islam masih belum banyak yang menerima, justru orang-orang musyrik menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Mas'ud yang dipotong daun telinganya satu gara-gara membaca Al-Quran. Ada Yasir yang disiksa sampai mati. Ada Sumayyah, istrinya Yasir, yang ditombak perutnya sampai mati. Ada Ammar bin Yasir yang disiksa berhari-hari. Ada Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu yang disalib dalam keadaan hidup. Dalam kondisi seperti itu, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana." Ya Rasul, ini sudah banyak yang disiksa, banyak yang meninggal. Kenapa antum tidak berdoa kepada Allah, minta pertolongan buat kami? Ini sudah cukup menderita kita. Apa kata Nabi? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini jangan tergesa-gesa. Ojok susu. Lalu Nabi mengatakan, umat-umat sebelum kita itu dikubur setengah badan, lalu disisir bagian atasnya dengan sisir besi, sehingga terpisah antara tulang dan dagingnya. Lalu ada orang-orang terdahulu yang tangan dan kaki kanan ditarik kuda ke kanan, tangan dan kaki kirinya ditarik kuda ke kiri, sehingga terbelah menjadi dua tubuhnya. Orang-orang terdahulu itu sampai begitu. Kalian ini belum apa-apa. Innakum qaumun tasta'jilu. Akhirnya sahabat, iya sik, isek melarat wong biyen timbang saiki. Apalagi sekarang gak melarat belas. Kalau kita misalnya sakit, mana lebih parah sakit kita dengan sakitnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Sakit. Kalau ibu-ibu misalnya kesepian ditinggal suaminya pergi, mana lebih kesepian dengan Hajar? Mana lebih sepi? Hajar, ibundanya Ismail, itu ketika diajak oleh Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Di Mekah tidak ada siapa-siapa, di Mekah tidak ada apa-apa. Di Mekah adalah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tanah gersang tandus. Di situ Hajar ditempatkan. Dalam keadaan hamil, mau melahirkan. Dibikinkan kemah, tinggal di situ. Ibrahim tidak lama tinggal di situ, dipanggil oleh Allah. Durung suwe, gawekno kemah Hajar, ditimbali Allah. Sampai-sampai ketika Ibrahim pamitan kepada istrinya, itu karena saking beratnya, tidak pamitan dengan kata-kata kalau dalam tafsir itu. Tidak tahu pamitannya itu bagaimana. Ketika dipamiti oleh suaminya, Hajar itu mengatakan atau menanyakan begini, ahadza amrun minallah? Wahai Ibrahim, apakah kepergianmu ini
yang meninggalkan aku di tempat seperti ini dalam keadaan seperti ini, itu perintah dari Allah ta. Sampeyan ninggal aku nok kene koyok ngene iki, pancene sampeyan iku dikongkon Allah ta. Itu pertanyaannya. Kira-kira kalau ibu-ibu sekarang itu takoke apa nek ditinggal bojone lunga itu? Ini dalam keadaan hamil tua, mau melahirkan, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Saya yakin akan ada istri yang mengatakan, terus menene anak sampeyan lahir, iki sing nulungi sapa? Terus dikei mangan opo? Terus sapa sing ngrewangi aku ngramut nok kene? Akan banyak pertanyaan seperti itu, karena itu wajar. Tapi Hajar ndak nanya itu. Yang satu ditanyakan adalah ahadza amrun minallah, sampeyan lunga ninggal aku nok kene iki dikongkon Allah ta. Itu. Begitu Ibrahim menganggukkan kepalanya, ndak menjawab dengan kata-kata bahwa aku pergi ini dipanggil Allah, Hajar jawab lagi, idzan lan yudhayyi'ani rabbi. Nek ngono, nek sampean lunga ikut dikongkon Allah, berarti aku sing sampean tinggal nok kene gak kira dikelelerno Allah. Titik. Kalau jenengan pergi itu perintah Allah, diperintah Allah, berarti aku yang kau tinggalkan di sini tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Itulah yakin itu. Orang yang yakin hatinya tenang. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, orang yang yakin tenang. Lah mosok bojoku iku ditimbali Allah, terus aku diglenteng nombe Allah. Kan gak mungkin. Orang yang yakin pasti tenang. Kan ada bapak-bapak yang ngudang anaknya kecil kan diumbulno itu, diumbulno. Itu bayi kenapa tertawa? Wong diumbul-umbulno kok malah guyu. Kenapa? Karena dia yakin bapakne nampani. Yakin, yang membuat dia tenang itu yakin. Coba mari diumbulno terus bapakne melayu. Yakin itulah. Jadi Hajar mengajarkan kepada kita keyakinan. Hajar mengajarkan kita kepada kesabaran. Hajar mengajarkan kepada kita tawakal. Hajar mengajarkan sebagai seorang ibu yang tangguh. Karena Ibrahim itu tidak selalu dampingi Hajar di Mekah. Ibrahim itu nyambangi mepeng papat. Coba. Pertama Ibrahim datang ke Mekah, Ismail belum lahir, sudah ditinggal. Bertahun-tahun. Tinggal sendiri di kemah itu loh, bertahun-tahun Hajar itu. Baru Nabi Ibrahim datang lagi, itu ketika Ismail umur 6 atau 7 tahun. Sik tas teko, ape nyembelih pisan. Coba. Dan itu perintah Allah yang akhirnya diganjar dengan kurban yang besar itu. Setelah tidak jadi nyembelih, balik lagi. Karena tugas dakwahnya Nabi Ibrahim itu tidak di Mekah, tapi di Palestina. Di Palestina sana tugasnya. Bukan di Mekah. Mekah itu nanti tugasnya anaknya, Ismail. 2 kali datang ke Mekah, ketika kedua kalinya itu tadi disuruh menyembelih, tidak jadi, balik. Yang ketiga, datang lagi ketika Ismail sudah dewasa. Ada yang mengatakan umur 17, 18. 2 orang ini diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah itu. Setelah Ka'bah jadi, Ibrahim balik lagi ke Palestina. Tinggal berdua dengan ibunya saja. Datang lagi ketika Ismail sudah punya istri. 4 kali itulah Ibrahim itu datang ke Mekah. Jadi Hajar itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi
orang tua single parents yang tangguh. Nah, kalau kita mengkaji ayat-ayat Quran, kita akan dapati itu pelajaran-pelajaran berharga. Dan itu dibahas di dalam surat Yusuf ayat yang terakhir ini. Kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa risalah mereka itu berasal dari sumber yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibawa secara berantai kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nabi pernah jalan-jalan bersama sahabat, lalu Nabi cerita, aku dengan para nabi sebelumku mulai Adam itu seperti sebuah bangunan. Semua sudah lengkap. Dindingnya, tiangnya, atapnya semua sudah lengkap. Cuma ada satu batu bata yang masih bolong, dan batu batanya itu ada di bawah sebelahnya. Lalu Nabi mengatakan wa anal labinah. Nah, batu bata yang satu belum terpasang itu ibaratnya aku. Begitu batu bata itu diletakkan di tembok yang bolong, sempurna sudah risalah para nabi dan rasul itu. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, mengajarkan menyembah Allah. Karena berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perbedaan, itu dalam hal caranya menyembah itu yang berbeda. Yang kita sembah Allah, yang disembah oleh Bani Israel yang Yahudi mengikuti Nabi Musa Allah, caranya saja yang berbeda. Contoh, kalau di dalam agama Yahudi, cara mensucikan pakaian yang kena najis itu dengan cara dihilangkan. Maksudnya, kalau pakaian kita misalnya kena najis, maka digunting, dipotong, dibuang. Nggak bisa dipakai untuk ibadah lagi. Nah, sementara toharoh di dalam agama kita Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui air. Kena najis dicuci. Kalau mukhafafah disepyuri, kalau mutawasitoh dicuci, kalau mughaladhah ping 7. Begitu aturannya dalam agama kita. Wudu ada air, kalau tidak ada tayamum. Sampai sekarang kerupuk saja juga tayamum kan? Karena tidak bisa dipakai air kerupuk itu, harus pakai pasir, jadi harus tayamum selamanya dia. Ini syariat puasa ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi puasa zaman Nabi Nuh itu puasa 3 hari setiap bulan, itu yang wajib. Sekarang ada, tapi di dalam syariat kita sunnah puasa ayyamul bid, itu saja. Jadi kalau kita benci kepada orang Israel yang sekarang sedang merampas dan menjajah Palestina, bukan karena mereka Bani Israel. Bani Israel itu kan keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kita tidak membenci orang karena keturunannya. Juga kita tidak membenci mereka karena agamanya. Mereka beragama Yahudi yang taat kepada Nabi Musa. Kita tidak benci agama karena itu agama Allah. Tapi kita membenci kelakuannya yang menjajah, yang zalim itu. Jadi harus dipilah. Kita tidak membenci suatu negara karena agamanya, agama samawi. Kita tidak benci Amerika karena Kristen, enggak. Amerika dan Indonesia sama-sama makhluk Allah, agama Islam dan agama Kristen sama-sama dari Allah, tapi kita benci karena dia menyakiti saudara kita, menzalimi saudara kita. Itu yang kita tidak suka. Karena itu para jamaah sekalian,
agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang satu, yaitu mengajarkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin cara beribadah dan menyembahnya ada perbedaan. Dengan demikian para jamaah, maka pengajian kita yang setiap bulan ini tentang tafsir surat Yusuf sudah berakhir sudah. Mudah-mudahan selama saya menyampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dari kitab-kitab para ulama yang saya baca, utamanya adalah tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari dan lain-lain. Kalau ada kekurangannya, salahnya saya menyampaikan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya kira itu, mudah-mudahan masih bisa ada waktu ketemu lagi masih ya. Dilanjut, ya, mudah-mudahan Allah memberikan izinnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.